Halo minasang, kali ini kita akan belajar perbedaan antara penggunaan yo dan mitai. Kita bahas satu-satu dulu dari yo ya. Untuk yo itu rumusnya kalimat bentuk biasa. Jadi kalian rubah kata kerja ke bentuk biasa, kata sifat i, yo. Terus kata sifat na, ini kan bentuk biasanya da, tapi ini da-nya dihilangkan diganti dengan na yo des untuk kata sifat na. Lalu untuk kata benda, kalau bentuk biasanya kan ada da-nya, tapi da ini juga dihilangkan diganti dengan no yo des. Jadi kata benda no yo des, kata sifat na yo des. Ini perlu diingat ya, karena ada beberapa yang harus diganti. Nah, untuk yo des sendiri ini artinya adalah rupanya, di mana pola kalimat ini digunakan untuk dugaan atau perkiraan si pembicara berdasarkan informasi yang diambil dari sebuah situasi atau pengalaman dan atau pengetahuan si pembicara. Jadi dia menduga atau berprasangka gitu ya, atau punya perkiraan gitu dari informasi yang dia ambil dari situasi, bisa yang dia lihat atau gerak-gerik seseorang, atau juga dari pengalaman dan pengetahuan tersebut gitu. Jadi ini lebih subjektif daripada rashi ya. Jadi subjektif itu maksudnya keadaan di mana seseorang itu berpikiran relatif ya, atau hasil dari dia menduga-duga yang berdasarkan dari perasaan atau selera si pembicara sendiri gitu. Jadi kamu menduga atau berpikiran, berprasangka berdasarkan situasi atau keadaan yang kamu lihat bisa, atau yang kamu rasakan, atau yang ya intinya kamu menduga berdasarkan pengalaman kalian atau pengetahuan itu ya. Jadi kita masuk aja langsung ke rebung. Contoh kalimatnya seperti ini. Ken-san wa mada neteiru yo desu. Rupanya Ken masih tidur. Kenapa ada omongan seperti ini? Karena si pembicara ini menduga bahwa Ken ini masih sedang tidur. Berdasarkan apa sih dia menduga Ken itu masih tidur? Ya mungkin karena masih pagi banget, kamu nelpon dia terus nggak diangkat, dan kebiasaan dari Ken sendiri sih kayaknya Ken ini suka bangun siang gitu loh. Jadi kalau pagi-pagi kamu telepon, kayaknya dia masih tidur gitu. Paham? Atau misalnya gini, oke aku sangga kita yo des. Rupanya tamu sudah datang. Dia menduga seperti itu. Ya berdasarkan apa? Mungkin dia dengar dari bawah ada bel bunyi, ada suara pintu terbuka, terus kayak rame. Oh kayaknya ini tamunya udah datang gitu. Ya. Atau yang terakhir, yang ketiga ada kono mondai wa Yamada-san ni wa muzukashii yo desu. Ya. Rupanya soal ini kayaknya sulit deh bagi saudara Yamada. Ya karena kita lihat gitu, si pembicara melihat bahwasanya kemampuan Yamada itu ya kayaknya nggak mampu deh kalau ngerjain soal yang seperti ini. Dan ya kayaknya kita lihat si Yamada itu kayak wah kesusahan gitu loh ngerjain soal ini gitu. Jadi selalu ada seikaku wa majime na yo desu. Majime na ya, karena majime ini kata sifat na, maka di sini ada penambahan na. Majime na yo desu. Jadi artinya rupanya sifatnya tekun ya. Si pembicara melihat mungkin dia memang ya dilihatnya rajin, tekun gitu loh, semangat, apa-apa itu dilakukan dengan serius gitu. Nah, lantas yang terakhir di sini ada kare ga atarashi sensei no yo desu. No di sini karena sensei ini kata benda. Rupanya dia toh sensei barunya. Si pembicara menduga berdasarkan informasi yang dia dapat karena memang akan ada sensei baru, dan sebelumnya memang pembicara nggak pernah melihat gitu loh. Oh sensei itu nggak pernah dilihatnya di sekolah gitu loh. Jadi dia menduga bahwasanya oh rupanya dia sensei barunya gitu. Nah di sini ada penggunaan beberapa kalimat ya, kalimat akan dan kalimat sedang, setelah itu sudah gitu. Contohnya kita ambil aja di amega furu yo desu. Rupanya
akan turun hujan gitu. Ini bisa dibilang kenapa rupanya akan turun hujan? Ya berdasarkan yang dilihat mungkin kayak kelembapan suhu udaranya, terus kayak dilihat anginnya sudah mulai berawan, hitam gitu, mendung gitu, dan rupanya akan turun hujan. Lantas kalau yang ini amega futte iru yo desu. Rupanya sedang turun hujan. Kita kayak berada di dalam ruangan gitu kan, kayak dengar suara za 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 gitu, kayak suara hujan gitu. Terus mungkin ada petir gitu, kayak kelihatannya sedang turun hujan deh di luar gitu. Bisa menduga atau memperkirakan seperti itu. Nah, yang terakhir ada amega futta yo desu. Rupanya sudah turun hujan gitu. Kita nggak tahu nih kalau ada hujan gitu kan, tapi pas kita lewat jalan gitu, kok jalannya basah ya, kok ada genangan air ya, oh rupanya di sini sudah turun hujan. Selanjutnya ada perumpamaan ya, atau seperti, bisa diartikan seperti. Jadi selain rupanya juga bisa diartikan seperti. Contoh kalimatnya seperti ini, kare ga nihongo ga jouzu desu marude nihonjin no you desu. Dia pinter bahasa Jepang, marude seolah-olah seperti orang Jepang begitu. Terus yang kedua, Amerika ni kita yo marude yume no yo desu. Ya. Wah, akhirnya tiba nih di Amerika, datang di Amerika seolah-olah seperti mimpi gitu. Jadi kayak contohnya seperti itu, yang seperti. Nah, di sini ada rumus kecil ya. Di sini untuk iyo itu bisa digabungkan na, misalnya bla 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 nani nani plus yo na. Ini biasanya digunakan untuk menerangkan benda. Lantas XX yoni ini biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja atau kata sifat dan lain-lain. Jadi iyo ini bisa ditambahin na atau ditambahkan ni sesuai fungsinya masing-masing. Contohnya gini, soto no yona ramen o tabemashita. Jadi makan ramen yang seperti soto gitu. Jadi ini ada yo, kenapa na? Karena menerangkan kata benda. Anata no yona hito to kekkon shitai desu. Ingin menikah ya dengan orang seperti Anda gitu. Jadi ingin menikah dengan orang yang seperti Anda. Di sini pakai na kembali lagi karena dia menerangkan kata benda. Lalu yang terakhir ini dia menggunakan ni karena menerangkan kata kerja, kata sifat dan lain-lainnya. Contohnya tenki yo hoga sutaeta yo ni kyou wa ame deshita. Hari ini hujan seperti yang disampaikan oleh perkiraan cuaca. Di sini pakai yo ni karena menerangkan kata kerja. Lantas bagaimana dengan mitai? Mitai ini rumusnya kalimat bentuk biasa langsung mitai ya, nggak ada penambahan partikel apapun di depan mitai. Artinya rupanya bisa juga seperti gitu. Cuman bersifat kepercakapan tidak dapat digunakan dalam bentuk tulisan gitu. Sama fungsinya seperti yo, hanya saja memang kalau si mitai ini lebih cenderung digunakan dalam percakapan atau berkaiwa. Contohnya yato nihon ni kimashita yo marude yume mitai. Sama kan? Kayak ya akhirnya saya tiba di Jepang nih gitu. Wah, seolah-olah seperti mimpi. Atau sensei wa mou ie ni kaeta mitai desu. Kaeta mitai desu. Sepertinya atau rupanya sensei sudah pulang gitu ya, bisa dilihat mungkin nggak ada mobilnya atau nggak ada motornya atau kayak dia udah nggak ada di ruangannya gitu. Lantas di sini juga ada watashi wa okasan mitai ni tsuyoku naritai desu. Saya ingin kuat seperti mama gitu. Mane honto wa mama ga honto ni tsuyoi hito desu ne. Karena memang sebenarnya mama saya itu wanita yang super kuat gitu. Jadi panutan deh. I love you mama. Ya, jadi bisa juga digunakan seperti itu. Mitai ni, kenapa ni? Sama fungsinya kayak tadi kan. Iyo juga pakai ni ketika dia digabungkan atau menerangkan kata sifat i. Lantas ada kono tabemono wa sate mitai desu. Ya, makanan ini seperti sate, ya mungkin ada tusuk-tusuknya. Jadi kayak kita pas di Jepang makan apa yang ada tusuk-tusuknya, kayak teringat sate gitu, kayak seperti sate ya gitu. Bisa juga seperti itu ya. Lantas yang terakhir ada kino yui mitai na jousei o mitayo. Ya, na di sini karena menjelaskan ya kata benda gitu. Makanya dia pakai na gitu.
Yui tahu kan, penyanyi Jepang yang terkenal itu, ya Yui yang lagunya Tokyo atau apa, banyak lah, pokoknya dia penyanyi Jepang gitu. Jadi kemarin bertemu atau melihat ya, kemarin melihat perempuan yang mirip dengan Yui gitu. Jadi hampir mirip sih penggunaannya dengan yo, dan rumusnya juga sama dengan yo. Hanya saja kalau mitai ini biasanya langsung ya, kata kerja bentuk kalimat bentuk biasa langsung ditambahin mitai gitu. Nah, untuk penambahan ni sendiri ketika dia menerangkan kata sifat atau ya pas bertemu dengan kata sifat suyo ini contohnya, itu biasanya pakai ni atau ketemu kata kerja. Nah, kalau yang pakai na ini biasanya kata benda atau kata sifat na gitu. Biasanya dia pakai na memang untuk menerangkan benda atau menerangkan kata sifat na. Jadi sama-sama fungsinya, sama-sama artinya seperti iyo, hanya saja kalau mitai ini lebih cenderung digunakan untuk percakapan atau berkaiwa. Saya harap kalian mengerti dan gambari masyo.